Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Pada video kali ini, Ibu masih menjelaskan tentang teorema Pythagoras pada sub 6.3 jenis-jenis segitiga. Standar kompetensi. Menggunakan teorema Pythagoras dalam penyelesaian masalah. Kompetensi dasar. Menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Materi prasyarat. Sebelum memasuki materi ini, akan lebih baik jika kalian mengingat lagi materi luas persegi, luas segitiga, kuadrat suatu bilangan, akar kuadrat suatu bilangan, persamaan linier, dan perbandingan senilai yang telah kalian pelajari sebelumnya. Masih ingat tentang teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain. Kebalikan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Sedangkan kebalikan teorema Pythagoras adalah dalam segitiga ABC, jika A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka sudut A siku-siku. Menentukan jenis. Dengan menggunakan prinsip kebalikan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jenis segitiga. Apakah segitiga itu lancip, siku-siku, atau tumpul? Silahkan ditulis di buku catatan kalian ya, karena kamu harus mengingat ini. Pada segitiga siku-siku akan berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Pada segitiga lancip akan berlaku kuadrat sisi miring lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Sedangkan pada segitiga tumpul akan berlaku kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Agar lebih paham, kita masuk pada contoh soal ya. Tentukanlah jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut: A 12, 16, dan 19, B 12, 16, dan 20, C 12, 16, dan 21. Penyelesaiannya. Jika ada segitiga dengan panjang sisi 12, 16, dan 19, maka langkah pertama yang harus kamu kerjakan adalah memilih sisi yang paling panjang. Di antara tiga sisi itu, manakah sisi yang paling panjang? Di contoh soal ini betul sekali, yaitu 19 cm. Nah, 19 ini kita pangkatkan 2. Sendirian saja ya yang 19. 19 pangkat 2, yaitu 361. Kemudian dua sisi yang lain
12 cm dan 16 cm, kita pangkatkan 2, kemudian jumlahkan. 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 yaitu 144 ditambah 256, jawabannya adalah 400. Setelah itu, mari kita bandingkan. A pangkat 2 yaitu 361, sedangkan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 adalah 400. Maka kuadrat sisi miring lebih kecil daripada jumlah kuadrat sisi yang lain. Maka segitiga tersebut termasuk segitiga lancip. Masuk pada nomor 2. Jika ada sisi segitiga dengan panjang 20, 12, dan 16 cm, langkah pertama silahkan pilih sisi yang paling panjang, kemudian kuadratkan. Di nomor 2 ini, sisi yang paling panjangnya adalah 20. Jadi, kita kuadratkan atau pangkatkan 2. 20 pangkat 2 hasilnya adalah 400. Dua sisi yang lain, kita kuadratkan, kemudian jumlahkan. 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2, yaitu hasilnya 400. Lalu bandingkan. Ternyata sama. A pangkat 2 adalah 400, B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 juga 400. Maka jika hasilnya sama, segitiga yang dibentuk adalah segitiga siku-siku. Contoh ketiga. Jika ada segitiga dengan panjang sisi 21, B 12 dan C 16, maka pilihlah sisi yang paling panjang terlebih dahulu. 21 adalah sisi yang paling panjang, maka kita pangkatkan 2, yaitu 441. Dua sisi yang lain kita pangkatkan 2, kemudian jumlahkan. Hasilnya adalah 400. Lalu dibandingkan, 441 ternyata lebih besar daripada 400. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Bagaimana, sudah paham? Jadi, langkah untuk menentukan jenis segitiga yang pertama adalah carilah sisi yang paling panjang terlebih dahulu. Pangkatkan, kemudian dua sisi yang lain pangkatkan dan jumlahkan, lalu bandingkan. Jika kuadrat sisi miring lebih kecil daripada jumlah kuadrat sisi yang lain, maka termasuk segitiga lancip. Jika sama, maka segitiga siku-siku. Jika lebih besar, yaitu termasuk segitiga tumpul. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan chat lewat WA ya. Kegiatanmu hari ini adalah menentukan jenis segitiga untuk ukuran-ukuran yang sudah Ibu tampilkan di sini. Silahkan dikumpulkan hari ini juga ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Lakukanlah yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.